Nama saya Darren Julian Ramli, saya dari kelas 11 AIS. Hari ini saya akan menceritakan tentang film 12 Years a Slave. Oke, jadi film 12 Years a Slave ini menceritakan tentang perbudakan yang terjadi di sebuah negara ya. Jadi filmnya dimulai dari Solomon yang memiliki keluarga bahagia. Nah, Solomon ini adalah seorang pemain biola yang profesional. Dia juga memiliki dokumen resmi bahwa dia adalah warga negara atau penduduk dari negara tersebut. Ya. Nah, jadi si Solomon ini pada suatu hari dia ditawari seperti sebuah pekerjaan oleh dua orang yang beras kulit putih. Jadi si Solomon ini adalah orang yang beras kulit hitam ya. Jadi si dua orang yang beras kulit putih ini kita anggapnya namanya adalah Andi dan Budi. Nah, jadi si Andi dan Budi ini menawarkan terhadap Solomon sebuah pekerjaan di mana Solomon ini akan dibayar dengan uang yang cukup besar jumlahnya. Dan si Solomon dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Nah, sesampainya si Solomon di tempat tersebut, mereka berbincang-bincang. Nah, akan tetapi ternyata si Andi dan Budi ini yang dua orang yang beras kulit putih ini ternyata menipu si Solomon. Yang dimana sebenarnya mereka berencana menculik si Solomon dan menjual Solomon sebagai budak. Ya, jadi akhirnya si Solomon pun berhasil diculik dan Solomon berhasil diculik dan dijual sebagai budak. Nah, waktu Solomon sudah diculik, Solomon mengaku bahwa dia ini memiliki dokumen resmi bahwa dia ini adalah penduduk atau warga negara dari negara tersebut. Akan tetapi orang tersebut tidak mempercayai kata Solomon dan malah dia memukuli Solomon. Nah, dan Solomon pun akhirnya dijual oleh beberapa majikan-majikan lainnya. Ya, jadi ketika Solomon dalam perjalanan untuk menjalani tugasnya sebagai budak, Solomon ada sempat kepikiran dia ingin melarikan diri. Akan tetapi sepertinya dia sudah menyadari bahwa melarikan diri itu sama saja dengan bunuh diri karena sudah banyak orang yang menjadi korban. Jadi si Solomon ini pun akhirnya menjalani tugasnya sebagai seorang budak dan dijual ke beberapa majikan. Dan kalau tidak salah Solomon dijual terhadap dua majikan. Majikan yang pertama itu majikan ini adalah orang yang baik sebenarnya, orang yang taat terhadap agama. Akan tetapi kenapa si Solomon dijual lagi ke majikan yang kedua? Dikarenakan si majikan yang pertama ini tidak tega melihat Solomon ini dipukuli oleh budak-budak lainnya, atau bisa bilang pegawai-pegawai lainnya, karena pegawai itu menganggap bahwa si Solomon ini berencana untuk meluluhkan hati si majikan yang pertama ini gitu, supaya si Solomon ini bisa menjadi budak kesayangan. Padahal kenyataannya sebenarnya tidak. Padahal kenyataannya sebenarnya Solomon hanya menjalankan tugasnya sebagai budak. Nah, kemudian ketika dia dijual oleh majikan kedua ini memiliki karakter yang kejam, ya. Memiliki karakter yang kejam, dan di sini bisa kita bilang Solomon sangatlah menderita. Dikarenakan Solomon itu diperlakukan menjadi budak selama lebih kurang 12 tahun. Jadi suatu hari Solomon itu bertemu dengan satu orang yang beras kulit putih, dan dimana orang ini adalah majikan juga. Akan tetapi orang ini sangatlah tidak setuju dengan adanya perbudakan terhadap orang yang beras kulit hitam. Jadi majikan yang beras kulit putih ini akhirnya dia membantu Solomon, di mana Solomon sempat mengatakan terhadap orang tersebut dia ingin mengirimkan surat terhadap Peter yang dimana dia mungkin adalah pemerintah atau siapa. Akhirnya ternyata orang yang beras kulit putih ini mengirimkan surat tersebut, yang dimana akhirnya Solomon pun berhasil dibebaskan dari pekerjaannya sebagai budak, yang dimana di pengadilan dikatakan Solomon memang mempunyai dokumen resmi bahwa dia memang adalah penduduk atau warga negara dari negara tersebut. Jadi mana dari film tersebut yang bisa kita ambil adalah janganlah kita melakukan rasisme seperti itu ya. Dan bisa kita lihat pada film 12 Years a Slave ini,
terjadi ketidaksetaraan. Hal ini terjadi dikarenakan orang yang beras kulit putih itu mereka menganggap bahwa diri mereka itu lebih tinggi dibandingkan orang yang beras kulit hitam. Jadi mereka itu menganggap bahwa mereka dari segi materi, dari segi apapun mereka itu lebih tinggi, sehingga mereka itu kebanyakan orang yang beras kulit putih di sana menganggap bahwa orang yang beras kulit hitam itu ya hanyalah sebagai seorang budak yang dipaksa kerja tanpa dibayar gaji sepeser pun. Sekian dari saya, terima kasih.